Hi guys, welcome back to my channel. Oke, hiperpigmentasi ataupun flek merupakan bercak hitam atau kehitaman yang muncul pada area kulit kita, bisa di wajah ataupun area kulit yang lain. Nah, apa saja sih penyebabnya? Penyebab pastinya ini belum diketahui secara pasti. Sampai sekarang ini masih diteliti dan terus dipelajari mengenai hiperpigmentasi ini. Tapi, ada beberapa teori yang mengatakan jika hiperpigmentasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko. Di antaranya yang pertama yaitu sinar ultraviolet, kemudian masalah hormonal atau kehamilan, kemudian obat-obatan, penyalahgunaan kosmetik, defisiensi nutrisi, kemudian juga ada yang mengaitkan dengan faktor genetik, dan terakhir disebabkan oleh karena penuaan. Oke, selanjutnya bagaimana sih bisa terjadinya hiperpigmentasi ataupun flek pada kulit wajah kita ataupun kulit anggota tubuh kita yang lain? Jadi gini guys, awalnya itu tentu ada faktor risikonya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian dengan adanya faktor risiko ini akan terjadi peningkatan produksi melanin. Nah, melanin sendiri merupakan zat pigmen atau pemberi warna kulit bagi seseorang. Jika melanin yang dihasilkan itu banyak, maka akan menyebabkan warna menjadi lebih gelap. Bercak gelap ini tidak hanya bisa timbul pada daerah wajah, tetapi juga bisa pada daerah tubuh lainnya seperti di tangan ataupun di kaki, di punggung dan lain sebagainya. Hiperpigmentasi ataupun flek ini juga terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu lentiginosis, yaitu merupakan bercak gelap berukuran kurang dari 5 mm. Kemudian yang kedua ada freckles, merupakan bercak kecoklatan berukuran kurang dari 0,5 cm. Ini merupakan jenis flek yang sempat menjadi tren karena dijadikan acuan sebagai tren make up, yaitu dengan adanya freckles pada wajah. Yang ketiga yaitu melasma, merupakan bercak gelap dapat berwarna coklat. Kemudian flek ini juga bersifat simetris, yaitu terdapat pada kedua pipi, dagu, dahi, atau hidung kita. Nah, selanjutnya ada nevus otta. Dilihat dari foto ini sendiri, teman-teman pasti sudah tahu kalau ini sering disebut sebagai tanda lahir. Nevus otta sendiri merupakan lesi berwarna biru keabu-abuan yang terdapat pada kulit. Selanjutnya ada post-inflammatory hyperpigmentation, yaitu sebagai akibat dari luka bakar. Nah, itu tadi guys, tipe-tipe atau jenis dari flek. Nah, sekarang kita coba ambil kaca, kemudian kita nilai sendiri kira-kira teman-teman di rumah punya flek jenis yang mana. Jangan lupa komentar di bawah ya. Selanjutnya, yang paling penting adalah penanganan dari flek ini. Penanganan dari hiperpigmentasi ini memang dikatakan butuh waktu yang agak lama tergantung dari jenis fleknya. Yang pertama yaitu dapat melakukan treatment laser. Laser yang banyak digunakan adalah jenis laser key switch. Laser sendiri menargetkan bintik-bintik gelap menggunakan energi cahaya yang terkonsentrasi serta menghilangkan lapisan demi lapisannya. Jadi sederhananya kayak gini. Metode ini membakar lapisan kulit yang menggelap dengan segera. Tapi yang perlu diingat adalah ketika melakukan treatment laser sesudahnya itu akan menyebabkan seperti efek luka bakar. Ya, memang seperti itu tujuannya. Nanti akan diberikan krim untuk beberapa hari dan biasanya dalam 3-5 hari kering kemudian terkelupas. Tapi ingat, yang perlu dijaga adalah 1x24 jam jangan terkena air, kemudian jangan berjemur di bawah sinar matahari, dan gunakan juga sunblock. Yang kedua yaitu dapat melakukan chemical peeling. Sebagaimana kita tahu, chemical peeling bertujuan untuk mengeksfoliasi atau mengangkat sel-sel kulit mati dan nanti diharapkan dapat menyamarkan flek yang terdapat pada kulit kita. Biasanya untuk melakukan chemical peeling ini dapat dilakukan 4-6 minggu tergantung dari jenis flek dan jenis kulitnya sendiri. Selanjutnya, ini nggak kalah penting, yaitu memberikan nutrisi pada kulit. Dapat dilakukan dengan cara skin booster. Nah,
skin booster sendiri dapat dilakukan dengan teknik injeksi atau suntikan. Jadi sebenarnya kulit yang mengalami hiperpigmentasi ataupun flek ini sebenarnya kulit itu mengalami kerusakan, dan kulit yang mengalami kerusakan tentu akan membutuhkan banyak nutrisi. Salah satunya dapat diperoleh melalui skin booster. Nah, di dalam skin booster sendiri kita biasanya juga memasukkan asam hyaluronat maupun lain sebagainya. Nah, diharapkan bila nanti struktur kulitnya sudah bagus, fleknya akan lebih mudah untuk diobati. Selanjutnya dapat dengan menggunakan skincare. Ya, biasanya untuk penanganan dari hiperpigmentasi ataupun flek ini, biasanya dokter akan memberikan krim yang mengandung tretinoin ataupun hidroquinone. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sekali-kali membeli krim yang mengandung hidroquinone ataupun tretinoin tanpa resep dokter atau diawasi oleh dokter, karena takutnya akan menimbulkan efek samping. Dan penggunaan hidroquinone dan tretinoin ini memiliki dosis yang berbeda berdasarkan jenis flek dan jenis kulit dari pasien. Nah, mungkin bagi teman-teman di rumah, jika tidak dapat melakukan perawatan ke klinik kecantikan, dapat menggunakan serum vitamin C. Serum vitamin C ini sendiri bertujuan untuk menghambat pembentukan melanin yang nantinya diharapkan fleknya dapat memudar. Terus kemudian pertanyaan seputar hiperpigmentasi ataupun flek ini yang pertama yaitu, dok, bisa nggak sih flek ini benar-benar hilang? Jadi jawabannya itu bisa, tapi itu tergantung dari jenis fleknya, kemudian rajin atau tidaknya pasien mengikuti anjuran dari dokter, baik menggunakan skincare ataupun melakukan treatment ke klinik kecantikan. Kemudian satu lagi yang terpenting juga, jangan berjemur di bawah sinar matahari tanpa menggunakan sunblock. Dan kalau bisa pun tetap menghindari paparan sinar matahari sekalipun sudah menggunakan sunblock ketika sedang menjalani treatment untuk mengobati hiperpigmentasi ataupun flek ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan yaitu, bisa nggak sih hiperpigmentasi atau flek ini kambuh lagi? Jawabannya bisa, semua itu tergantung tadi. Misalnya nih, ternyata setelah diobati pasien memiliki gangguan hormonal kembali, misalnya dia masih dalam usia produktif, hamil lagi atau menggunakan KB, atau misalnya berjemur tanpa menggunakan sunblock, bisa saja timbul flek yang baru karena dengan adanya sinar ultraviolet tadi meningkatkan pembentukan melanin di kulit sehingga terbentuk adanya flek. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan juga, misalnya nih kita belum punya hiperpigmentasi ataupun flek pada wajah, bagaimana cara mencegahnya? Hindari paparan sinar matahari secara langsung dan lama tanpa menggunakan sunblock. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai hiperpigmentasi ataupun flek yang terjadi pada kulit kita. Semoga informasi ini membantu. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah. Bye.